Athar dari sebagian sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlak." Ya. Dia mengatakan, jadilah engkau itu orang alim kalau bisa. Ya, berarti dengan belajar. Ini motivasi untuk belajar. Jadilah engkau itu orang alim, yaitu dengan belajar. Atau kalau enggak orang alim, muta'allim, pembelajar yang terus belajar. Atau kalau tidak alim atau muta'allim, mustami'an, paling tidak suka menyimak ilmu. Atau kalau tidak mampu sama sekali, tidak bisa menjadi alim, tidak bisa menjadi muta'allim, pembelajar, tidak bisa menyimak sering-sering, paling tidak pencinta ilmu dan ulama. Itu paling minim. Jangan menjadi yang keempat. Berarti apa saja tadi? Alim, muta'alim. Alim ini orang berilmu, muta'alim pembelajar, mustami' suka mendengar. Yang keempat, muhib, mencintai ilmu dan ulama. Yang kelima jangan. Apa kira-kira yang kelima? Ada yang tahu? Hah? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang kelima adalah al-mu'adi, pembenci ilmu dan ulama. Nah, ini jangan. Jadi kalau kita tidak sempat duduk lama-lama belajar kepada seorang yang alim, minimal kita mustami, berusaha. Sekarang apalagi mudah, sarana-sarana yang modern, kita bisa mengaji dari rumah, kita bisa mendengar sambil aktivitas di rumah, bahkan kita sambil jaga toko bisa menyimak, kan gitu ya, di rumah, di kantor bisa, kalau itu tidak bertabrakan dengan pekerjaannya, ya, itu minimal. Kemudian paling minimal lagi, muhibban, menjadi pecinta. Pencinta maksudnya itu tidak membabi buta cintanya, ya enggak. Sebagian orang itu mencintai orang membabi buta, apapun dilakukan gitu loh, ya, tiru-tiru saja. Tidak, maksudnya pencinta di sini adalah pencinta ilmu dan ulama, ilmunya yang dicintai intinya. Sehingga ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia meminta ilmunya dahulu. Apa dasarnya ketika dia melakukan demikian? Jangan menjadi mu'adi, yaitu apa? Orang yang membenci. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang membenci itu dia akan binasa. Yang dibenci kebaikan, yang dibenci ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu dan ulama, maka dia hakikatnya membenci Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita jadi alim, ya, ini yang pertama tadi, maka orang alim itu diangkat derajatnya oleh Allah. Tadi ayatnya yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Kalau nggak menjadi alim, jadi muta'alim, apa keutamaannya? Muta'alim, orang yang pembelajar, yang menuntut ilmu agama, maka dimudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang ketiga, mustami'. Maka orang-orang yang mustami', berusaha mendengar kebaikan, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah. Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka simaklah ayat-ayat tersebut. Wa ansitu, dan diamlah mendengar, la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-muhib, pecinta ilmu dan ulama, maka dia pasti yaitu taat kepada ulama yang mengajarkan ilmu. Pasti itu. Ya. Andaikan dia tidak memiliki ilmu, dia disuruh berdasarkan ilmu, maka dia taat dan patuh. Sebagaimana sebuah pepatah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pecinta itu akan selalu taat kepada siapa yang ia cintai.